Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara para pengurus Masjid Jami'us Shalihin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, pada Jumat yang penuh barakah ini, memberikan refleksi Hardiknas Hari Pendidikan Nasional kemarin pada 2 Mei 2024, kita angkat sebuah judul khutbah, strategi Islam mendidik anak milenial. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu terus berputar, zaman demi zaman, masa demi masa terus berganti. Tak terasa yang muda pun terasa tua, yang kecil sudah merasa besar, yang anak-anak sudah remaja, dewasa. Begitulah perputaran hidup. Satu kata kunci yang selalu kita pahami: setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Bisa jadi kita yang sudah tua, masa-masa keemasan kita telah lalu. Namun juga bisa jadi kita merasa bahwa masa yang keemasan di dalam diri kita belum datang, bahkan akan datang di kemudian hari. Anak kita adalah aset terbesar dan aset terbaik yang kita punya. Berapa banyak orang tua yang bekerja, mencari nafkah, bahkan mengkayakan diri, ketika ditanya, "Bapak bekerja, ibu bekerja, cari uang untuk siapa?" Maka jawabnya adalah untuk anak keturunan saya. Bapak ibu berkarir, berprofesi, dan kemudian berjuang dalam hidup ini untuk mengangkat harkat martabat siapa? Kita pun pasti menjawab untuk mengangkat harkat dan martabat keturunan kita. Tetapi jamaah yang dirahmatin Allah, satu hal yang tidak kita bisa nafikan pada zaman ini, bahwa anak-anak kita hidup pada masa-masa di mana masa ini tidak pernah kita temukan sebelumnya. Mereka hidup di era digital, di mana handphone, benda gepeng itu selalu berada di tangannya. Mereka bisa jadi tinggalnya di kamar, tinggalnya di rumah, tinggalnya di sekolah, tetapi melalui handphone yang dia pegang, dia bisa mengakses seluruh perkembangan yang ada di dunia ini. Handphone itu sendiri selalu bermata dua. Dia benda yang tidak boleh dikambing hitamkan. Bagi orang yang memegangnya dengan baik, maka handphone akan menimbulkan banyak kemaslahatan, terutama untuk meningkatkan kualitas anak. Sebaliknya, salah menggunakan handphone akan merusak anak-anak kita. Kita lihat anak kita, anak orang Jawa tidak lagi terlihat sebagai anak orang Jawa.
anak orang Minang tidak lagi terlihat sebagai anak orang Minang. Orang Sunda, Betawi, Batak, Bugis, dan suku yang lain sudah tidak tampak lagi identitas mereka. Kenapa? Karena mereka tumbuh berkembang di era digital, mendapatkan pengaruh informasi dunia yang luar biasa. Bagi mereka yang memfilternya dengan baik, maka mereka dengan gagah mengatakan bahwa aku anak Indonesia yang modern, yang tahu bagaimana perkembangan timur dan barat. Tapi bagi mereka yang sudah mulai krisis identitas, mereka juga tidak tahu menjadi anak seperti apa. Anak orang Jawa sudah seperti drakor, anak orang Minang sudah menjadi seperti drakor, anak Sunda juga sudah seperti drakor. Dan itu adalah efek-efek daripada perkembangan teknologi di era ini. Satu kata kunci dari apa yang saya sampaikan ini, pergeseran etika, tata krama, moral telah terjadi. Walaupun harus kita yakini akhlak tidak pernah mengalami pergeseran nilai. Kenapa? Karena bicara etika, baik dan buruk otak kita terus berkembang. Bisa jadi baik menurut kita, buruk menurut anak kita. Baik menurut anak kita, buruk menurut kita. Begitu juga dalam ilmu sosial budaya, kaitan dengan moral. Karena zaman kita dengan zaman anak kita selalu berbeda, bisa jadi kalau dulu nggak ramah dianggap anak yang tidak santun, tapi hari ini anak yang tidak tahu tegur sapa belum tentu dia menjadi anak yang tidak santun. Artinya pergeseran nilai terjadi, tapi dalam ilmu akhlak tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena nilai baik dan buruk dan ilmu akhlak diatur oleh Allah, diatur oleh Islam, tuntunannya jelas dari Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmatin Allah, beberapa kasus akhir-akhir ini kerap selalu terjadi. Tradisi pertunangan anak di Madura kembali ramai. Inses juga kembali terjadi. Ayah menghamili anak perempuan kandungnya. Seorang anak laki-laki menghamili ibu kandungnya. Bahkan saudara-saudaranya itu juga terjadi. Na'udzubillah min zalik. Lapas narkotika hari ini berjumlah 2.882. Seluruh isinya adalah kasus pengguna, pemakai, dan pengedar narkoba, di mana dominannya isinya adalah anak-anak milenial. Maka untuk melindungi anak-anak kita dari mara bahaya yang luar biasa, yuk kita kembali kepada Islam. Bagaimana Allah dan Rasul menuntun kita sebaik mungkin agar anak kita terasuh dengan baik. Karena ini adalah mengkhawatirkan, dan ini Allah tuangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka orang tua takut apabila di belakang hari mereka, sepeninggal mereka, di mana masa itu bukan masanya lagi, mereka meninggalkan zuriatan di'afan, anak keturunan yang lemah, lemah tenaganya, lemah semangatnya, lemah untuk menuntut ilmu, lemah di dalam berjuang, sudah tidak ulet lagi sebagaimana ulet-uletnya kaum tua terdahulu. Khafu alaihim, sampai anak-anak itu sendiri khawatir bagaimana kesejahteraan masa depan mereka, dengan dibuktikan ketika ditanya, "Nak, nanti kalau sudah besar, nanti kalau sudah dewasa mau jadi apa?"
Maka kalau kita ingat jawaban Tempo dulu, banyak orang yang mengatakan, saya mau jadi dokter, saya mau jadi polisi, saya mau jadi arsitek ayah, saya mau jadi orang kaya. Tapi anak sekarang masa bodoh mau jadi apa? Yang penting hari ini happy-happy saja. Dan ini mengkhawatirkan kita, bahkan mereka sendiri khawatir. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya? Jalankan perintah Allah bagaimana mendidik anak, tinggalkan larangan Allah apa-apa yang nggak boleh di dalam mendidik anak. Wal yaqulu qaulan sadidah, maka berkatalah dengan qaulan sadid, dengan perkataan yang lugas, tegas, terarah, punya makna. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga dengan satu nafas dengan At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di keluarga inti kita ada suami, ada istri, ada anak. Itu yang pokok kita jaga. Kalau sudah terjaga, mari kita jaga sanak saudara yang lain. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana strategi kita untuk melindungi anak kita dan mendorong mendidik anak kita? Mengingat mendidik itu tidak bisa mendadak, mendidik itu bertahap, butuh proses dan ada strategi. Maka Islam mengajarkan pertama bahwa yang kita ajarkan adalah ajarkan tutur bahasa yang santun. Kenapa ini menjadi penting? Karena hari ini anak kita itu suka melontarkan tutur kata yang tidak hanya kasar, tidak hanya bengis, tapi juga kotor. Dan ini marak terjadi karena ini disosialisasikan, dipiralkan oleh handphone. Jamaah yang dirahmatin Allah, kenapa anak kita hari ini secara psikologis banyak yang agresif? Karena mereka adalah pengguna game yang setia, di mana di antara game yang menarik untuk kita pegang adalah game perang. Fire, dan terus menyerang. Artinya apa? Karena dia biasa melakukan penyerangan dan menyerang itu berakhir dengan menang. Maka ketika berkomunikasi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudaranya, dengan siapa saja, dia agresif, dia beringas, dan dia selalu ingin menyerang dan terus menyerang. Prinsipnya dia menang walaupun dia salah. Maka kita tularkanlah, ajarkanlah tutur bahasa yang santun, tutur bahasa yang lembut. Suara anak nggak boleh lebih lantang, lebih keras daripada ayah dan ibunya. Dan kosakata, diksi dan bahasanya harus kita luruskan bila kata-kata itu kotor dan tidak baik. Ini yang pertama, ajarkan tutur bahasa yang santun. Lalu yang kedua, buatlah pembiasaan yang positif. Jadikanlah pesantren di rumahnya. Dalam 24 jam, buat siklus pembiasaan yang positif, yang baik. Ajarkan mereka, bagi anak kita yang perempuan, untuk bantu ibunya memasak, bersih-bersih rumah. Ajarkan anak mereka yang laki-laki seperti ayahnya, tangguh, bekerja keras, dan terus saling bantu-membantu melakukan aktivitas pembiasaan atau daily activity yang positif. Ini akan membantu mereka memiliki habit dan kebiasaan yang baik. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah. Lalu yang ketiga yang harus dilakukan adalah menjadi orang tua yang bisa diteladani anak-anaknya. Ini lumayan berat. Kenapa lumayan berat? Bagi orang tua yang biasa sholat, mengajarkan anak untuk sholat tentulah mudah. Tetapi bagi orang tua yang tidak pernah sholat, mengajarkan anak untuk sholat tentulah payah.
begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita harus belajar dan terus belajar. Subhanallah, di dalam Islam mengajarkan, menuntun kita untuk thalabul ilm dari buayan sampai ke liang lahat. Gak bisa dari sekolah formal, dari taklim yang dilakukan, yang diselenggarakan masjid cukup banyak kita ikuti. Bagaimana kita terus belajar menjadi orang tua yang baik sehingga bisa menjadi idola teladan bagi anak-anaknya. Alangkah baik sang ayah menjadi teladan idola bagi anak putranya, sang ibu menjadi idola bagi ibunya. Ini subhanallah. Kita lihat bagaimana anak perempuan kita tentang auratnya. Kalau ibunya suka mengumbar aurat, bagaimana mungkin anaknya bisa menutup aurat dengan baik? Jika ayahnya bengis, tutur katanya jelek, suka mencaci maki, bagaimana pula anaknya akan menjadi anak yang soleh? Maka yuk kita menjadi orang tua, belajar dan terus belajar menjadi teladan yang baik. Kullun mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasrani. Setiap anak dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan membentuk anaknya mau jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Dalam ilmu pendidikan maknanya bisa berkembang. Anak kita mau kita tempah mau jadi ulama, mau kita tempah menjadi pengusaha, mau kita tempah jadi pemain sepak bola, menjadi barisan Garuda Muda terbaik Indonesia, itu tergantung orang tuanya. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, yang terakhir yang ingin khatib sampaikan, cara Islam mendidik anak milenial kita adalah tanamkan ilmu dan praktek agama dalam sehari-hari. Katakan kepada putra-putri kita, nak, kamu boleh pinter jadi ilmuwan apa saja, kamu boleh ahli ilmu pertanian, ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris, ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu apa saja. Tapi ketahuilah, dasar ilmu pokok yang harus kamu ketahui dari awal adalah ilmu agama. Dari ilmu agama inilah, tanpa kita memberikan nasihat yang seabrek begitu banyak, dia akan dituntun oleh ilmu agamanya bagaimana mereka harus hidup dan bagaimana mereka harus bercita-cita. Ilmu agama menjadi pokok, ngajikan mereka, pahamkan mereka tentang Al-Quran, jadikanlah mereka hafiz. Perkara dia mau jadi arsitek, jadi pilot, jadi polisi, TNI dan sebagainya, itu urusan belakangan. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan 4 strategi ini bisa menambah perbenaran ilmu kita sebagai orang tua, dan doa terindah dari podium ini untuk kita semua. Mudah-mudahan seluruh anak cucu bapak dan saudara semua dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya dekadensi moral, dari mara bahaya yang mengerikan, dan sebaliknya mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menjadi orang tua yang baik, menuntun mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Mudah-mudahan anak cucu kita soleh dan soleha. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.